Alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dalam acara indahnya pagi TVRI. Kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, yaitu beriman kepada yang gaib. Untuk membahas tema yang sangat menarik ini, alhamdulillah telah hadir guru-guru kita bersama, narasumber kita yang insya Allah nanti akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama adalah guru kita Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum abangku fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Ahmad Junaidi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beliau adalah pimpinan Rumah Sehat Az-Zikra yang beralamatkan di Jalan Raya Sawangan, Depok. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mendengarkan taujih robani, pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Maulana Jalaluddin. Kemudian sari tilawah adalah Haji Jaya Riswanto. Beliau akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian Gema Wahyu Ilahi yang telah dibacakan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah dalam acara indahnya pagi TVRI karena kita akan kembali setelah kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Syaflah wahai manusia, jika dirimu ternoda, kita kembali ke asalnya. Tuhan Tuhan yang esa, dan tiada terduga kita ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, berharap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Siapa selalu bersama, sentosa selama-lamanya. Ucaplah wahai manusia, jika dirimu ternoda, kita kembali ke asalnya, mengharap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Siapa selalu bersama, sentosa selama-lamanya. Para pemirsa indahnya pagi TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bersama guru-guru kita dan insya Allah kita akan bahas tema yang sangat menarik, yaitu iman kepada yang gaib. Untuk itu, mari sama-sama kita persilahkan kepada guru kita, Ustadz Junaid Ahmad Junaidi LC. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman, saudara dan saudariku seiman, seaqidah yang ada di studio dan juga para pemirsa TVRI yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema al-iman bil ghaib, tema yang sangat menarik karena al-iman bil ghaib adalah bagian daripada akidah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
menempatkan iman bil ghaib yang pertama bagi sifat bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman bil ghaib adalah sifat yang pertama bagi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman kepada yang gaib ini adalah kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib. Adanya sifat-sifatnya dan juga makhluk-makhluknya. Di antaranya ada malaikat, jin dan sebagainya. Di masyarakat kita, kepercayaan pada yang gaib ini terkadang disalahpahami. Apabila kita berbicara tentang hal yang gaib, dibilang itu bagian daripada hantu, mistik dan sebagainya. Padahal dalam Al-Quran jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang disebut gaib itu adalah sesuatu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, namun sesuatu itu tidak bisa diindra oleh panca indera kita. Mata kita tidak sampai melihatnya, tidak bisa melihatnya, tangan kita tidak bisa menggapainya. Inilah pemahaman, pengertian daripada al-ghaib. Dan keimanan kepada yang gaib ini sangat luas, menyangkut Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, asma'nya, nama-namanya, termasuk juga di dalamnya makhluk-makhluknya yaitu malaikat, jin, surga, neraka, bahkan tentang ruh yang ada dalam jasad kita ini bagian daripada yang gaib yang harus kita yakini adanya. Dan lalu di masyarakat ada salah paham tentang yang gaib ini, menganggap yang pertama tadi bahwa informasi tentang kegaiban itu tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mempercayai keadaan yang gaib itu seperti hantu, pocong, ruh yang gentayangan misalnya, kuntilanak. Nah, ini berdasarkan hanya cerita-cerita, konon katanya, dan semuanya tidak berdasarkan dengan akidah yang benar. Atau ada informasi tentang kegaiban yang benar, misalnya tentang alam jin, tentang adanya sihir, tentang ada gangguan jin. Nah, itu benar, dibenarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah, namun penyikapannya yang salah. Ketika seseorang diganggu oleh jin, mestinya dia langsung berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan kesembuhan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan meminta kepada jin itu sendiri atau meminta kepada selain Allah, wakil-wakil daripada jin, misalnya orang-orang yang kita anggap sebagai orang pintar yang memiliki hubungan dengan jin, yang kita biasa sebut seperti dukun dan sebagainya. Ini yang harus kita waspadai. Dan itu memang ada disebut dalam surah Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari manusia yang bekerja sama, bahkan minta perlindungan kepada laki-laki dari jenis jin yang sebenarnya menambah kesehatan pada mereka. Jadi bekerja sama, minta perlindungan bahkan. Itulah dukun. Yang kita repot sekarang, dukunnya berbaju ustadz, berbaju kiai, pakai peci juga, pakai surban juga, pakai udang-udang juga, berjenggot juga. Harus jelas, nanti kita jelaskan kalau perlu biar disampaikan ciri-ciri dukun yang berbaju ustadz itu, supaya umat ini tidak terjebak, tidak terkecoh, tidak tertipu. Allahu Akbar. Lanjutkan Ustadz. Selanjutnya masih banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada kita tentang perbedaan jin, iblis dan setan. Jin adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api, yang mana tujuan Allah menciptakan jin dan juga manusia adalah sama, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Jadi awal penciptaan jin dan manusia tujuannya adalah sama, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jin dari bara api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Dan Allah menciptakan jin itu dari api yang panas. Allah menciptakan manusia dari tanah. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin ini makhluk Allah yang sama seperti manusia, memiliki taklif, memiliki kewajiban beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Di antara mereka ada yang disebut jin muslim, ada juga yang disebut jin kafir. Bahkan ada yang mengaku-ngaku Islam. Yang ini biasa disebut jin munafik. Nah, jadi jin adalah jenis makhluk Allah yang umum. Kemudian di antara jin ini ada yang disebut sebagai iblis. Iblis adalah makhluk Allah yang membangkang yang pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan juga jin yang ada di surga pada saat itu untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan kepada Adam alaihissalam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50, yaitu tatkala Allah perintahkan kepada para malaikat mereka untuk bersujud kepada Adam, mereka bersujud kecuali iblis, dan iblis ini adalah dari bangsa jin. Iblis bukan malaikat, karena ada sebagian orang yang meyakini ketika diperintahkan para malaikat mereka bersujud kecuali iblis. Nah, di sini ada al-istisna al-munqati, artinya pengecualian yang terputus. Karena pada saat itu tidak hanya malaikat tapi juga ada bangsa jin. Ada yang menyebut nama daripada iblis ini adalah Azazil. Nah, nama aslinya Azazil, walaupun dia awalnya beriman kepada Allah, tapi karena dia membangkang perintah Allah, kemudian Allah nyatakan sebagai kana minal kafirin. Jin yang membangkang yang bernama iblis ini dikategorikan sebagai kafir, bahkan dia sampai hari kiamat Allah berikan waktu tangguh untuk hidup dan mengganggu manusia. Karena dia tidak ingin nanti di akhirat, di neraka tanpa teman yang banyak. Dan mereka atau iblis ini dan juga anak buahnya yang disebut setan berusaha terus untuk mempengaruhi manusia, untuk menyesatkan manusia. Ini iblis. Kemudian setan. Sebelum melanjutkan, jadi jin itu ikhwatal iman, ada muslim, ada kafir. Bahkan ada munafik. Wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharrara rasyada. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hatab. Ini dalam surah jin. Jadi dalam Quran itu ada surah jin. Surah 72 kalau nggak salah ya Bang ya. Spesial sekali Allah bahas bahwa jin itu memang ada. Kita tidak bisa mengindranya. Kecuali dia bisa penampakan. Ya, bukan asli wujudnya ya Bang. Nah, begitu pula setan. Setan jangan harus diarahkan kepada jin. Nah, jin kafir itu setan. Tapi manusia juga bisa disebut setan. Makanya sayatinal insi wal jinni. Setan itu dari bangsa jin, bangsa manusia. Nah, siapa setan itu? Setan itu adalah orang yang jauh dari jalan Allah, tidak menyukai Allah dan Rasul, dan tidak menyukai orang yang berada di jalan Allah dan Rasul. Mereka tidak menyukai yang halal, tidak menyukai yang hak. Nah, bahkan berusaha untuk menghalangi orang berada di jalan yang hak. Dan ia berbagai macam upaya. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Babima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa bi aymanihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, jadi berusaha iblis dengan antek setan, jin dan manusia ini menghalangi manusia dari jalan Allah. Nggak suka syariat Islam. Siapapun yang tidak suka dengan syariat Islam masuk golongan itu. Ya. Mereka mendatangi dari arah depan, menawarkan dunia, dari arah belakang supaya kita lupa akhirat. Ya. Dari arah kanan membuat ajaran syariat Islam itu kesannya kampungan dan sebagainya. Dari arah kiri dia buat yang di luar Islam itu hebat, nyaman, bisa bahagia, ya. Bersembunyi bisa dibalik hak asasi manusia dan sebagainya. Cerdas sekali mereka. Sehingga hanya sedikit yang beriman. Sedikit yang beribadah, sedikit yang jujur, sedikit ulama yang istiqamah, ya, sedikit yang tahajud, sedikit yang ke masjid, sedikit. Ini job description of Tagut. Inilah program utama Tagut itu. Jadi jangan terjebak lagi kalau disebut setan itu jin. Padahal manusia pun bisa jadi setan. Dan bahkan setan manusia lebih hebat daripada setan jin. Kalau setan jin dibacakan ayat kursi oleh orang-orang yang beriman, dia akan lari terbirit-birit. Tapi kalau setan manusia dibacakan ayat kursi, bisa diambil kursinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik Ustadz, kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan banyak orang yang kadang-kadang bukan hanya meruqyah manusia, akan tetapi kantor, kemudian rumah itu diruqyah. Nah kemudian orang itu mengatakan, oh dalam ruang ini ada 5 jinnya, kemudian ruang itu ada 10 jinnya. Itu apakah memang betul begitu Ustadz? Ya, jadi pemahaman tentang jin bisa dilihat atau bagaimana orang bisa melihat jin. Nah, Allah jelaskan dalam Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi sungguhnya iblis, jin dan turunannya bisa melihat kamu wahai Adam dan turunan kamu, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Ini pokoknya prinsipnya adalah manusia yang normal tidak bisa melihat jin kecuali ya, ada yang disebut mukjizat. Ini yang Allah berikan pada para nabi dan rasul, dan itu sudah terputus setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang berwujud karomah yang Allah berikan pada para aulia dan itu salihin. Tidak menerus ya, akhi. Tidak selalu melihat terus. Saat-saat diberi oleh Allah sebagai maunah. Ya. Nah, kemudian itu perbedaan antara karomah dan istidrat. Ya, sihir istidrat itu kalau dukun every time, every day. Karena apa? Chess. Nah, ya berdampingan dengan dia. Bahkan dia menggunakan dengan ainul jin. Dengan mata jin. Jadi tubuh dia masuk jin, dia bisa melihat. Jadi bisa ngelihat juga CS-nya. Jin masuk dari 2 arah, dari arah udara, ya. Kemudian dari darah. Nah, ini subhanallah, Allahu Akbar. Kita nggak bisa membedakan masyarakat awam ini. Nah, yang terus-menerus bisa melihat itu dukun. Ya Bang ya? Iya. Jadi penampakan itu yang bisa dilihat itu bisa jadi karena sihir dari jin atau sihir dari yang melihat. Ya. Sihir dari jin itu biasanya dia menampakkan di suatu tempat yang diasumsikan seperti pocong misalnya. Dan saya sebenarnya protes ini tentang pocong. Karena saya pernah berkali-kali ada rumor atau isu katanya di sana ada pocong. Saya ingin membuktikan, melihat langsung baik dari kuburannya atau di tempatnya. Tapi Masya Allah tidak pernah melihat itu. Dan malam-malam saya buktikan tidak ada juga. Nah, jadi ini hanya asumsi masyarakat, kepercayaan yang turun-menurun yang tidak pernah terbukti. Dan yang dipocong itu yang meninggal, yang dikafani siapa? Nah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Artinya orang Islam yang dikafani. Jadi kesannya itu nanti kalau mati di kafani itu akan bangkit menjadi hantu. Jadi ada sisi negatif ya Pak. Ghazul fikrinya. Ghazul fikri, penyerangan syariat Islam itu. Tapi jangan lupa juga innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis, setan, jin itu bisa
melihat kita, yara bukan yanzur. Kalau yanzur secara fisik begini, Arifin melihat ikhwah semua. Ini, tapi kalau yara, dia tahu hati pikiran kita. Dia tahu ini orang beriman. Boleh jadi karena dia tahu Ustaz Junaidi ini adalah hamba Allah yang kuat iman, nggak berani dia menampakkan diri. Kadang ada fenomena itu dalam umat Islam. Kadang orang ini datang ke rumah dukun, gitu kan. Kemudian dikasih oleh dukun itu sesuatu. Dia mau misalkan mau jualan, gitu kan. Kemudian taruh dah di etalasenya. Nanti pulang, insya Allah besok pakai insya Allah lah gitu dukun. Insya Allah besok nanti, gitu kan. Dagangan kamu akan laris, gitu. Nah kemudian besok itu, gitu kan. Dia berdagang, kemudian ditaruhlah wafak apa segala macam, kemudian jadi laris. Nah itu gimana tuh Ustaz? Istidraj. Oh istidraj, kalau itu begitu ya. Sebenarnya keistimewaan yang Allah berikan sebagai ujian. Ya. Karena Allah juga memberikan izin kepada jin untuk mengganggu manusia, dan dalam mengganggu itu dengan berbagai cara. Di antaranya juga memberikan seperti Dajjal itu. Nanti ketika Dajjal datang, ketika dia mengatakan pada biji-bijian untuk tumbuh dan kemudian menjadi pohon dan langsung berbuah, itu juga akan terjadi. Ya ini sebenarnya dajjal-dajjal kecil gitu. Itu Allah izinkan dalam sunatullahnya, tapi tidak Allah ridhoi. Ya, diizinkan, memang proses sunatullah itu terjadi. Tapi apakah Allah meridhoi apa tidak? Dan jin juga memang membantu dalam usaha jimat itu sebagai magnetnya. Diarahkan, dibisikkan pada orang-orang lewat untuk melihatnya, untuk mendekat kepadanya. Bahkan juga sebaliknya. Ada yang untuk penglaris dan juga ada untuk menolak biar dagangan tetangganya tidak laku. Nah, ini sering terjadi begitu. Jadi menutupi mata orang yang akan beli ke dagangan si tetangga itu. Ini termasuk tipu daya setan. Pan salaha minha fatbau setan fakana minal ghawin. Jadi dia nunggangi setan itu karena orang itu sudah sirik. Orang kalau sudah sirik gampang benar. Makanya tidak heran orang-orang yang kerasukan itu kuat-kuat ya bang. Iya. Bisa kebal. Nah, ini jangan bisa tusuk apa sini sampai di sini tembus. Ada yang di sini tembus. Ada yang lidahnya. Ada yang jalan di api. Jadi jangan heran ya ikhwah. Ya. Tapi jangan heran, capung aja bisa terbang kok. Hebatan capung malah bisa terbang. Jadi kalau melihat sesuatu yang seperti itu, orang-orang beriman paham. Ya. Ada yang kerja di balik itu semua. Yang wajar-wajar sajalah. Nabi Muhammad SAW pun, beliau, ana basyarum mislukum, inama yuha ilayya. Aku manusia kayak kalian. Aku sama. Aku punya hak biologis. Aku nikah. Aku juga makan. Ya, aku minum. Nah, yang dicontoh nanti cara makannya, cara minumnya. Allahu Akbar. Nah kemudian indikasi daripada orang yang kena gangguan jin, Ustaz. Kemudian bagaimana cara mengatasi ketika ada seseorang itu terkena gangguan jin? Ya. Untuk bagi mereka yang merasa seperti misalnya malas dalam ibadah. Sebenarnya ada niat untuk beribadah, sholat, tapi diundur-undur jadi malas akhirnya. Itu ya, itu dengerin tuh, garis bawahi. Yang suka mengulur-ngulur waktu sholat. Itu masuk kena godaan ya bang? Iya. Iya, okay. Jadi gangguan jin itu tidak hanya kerasukan. Nah, jadi kalau ada kerasukan di mana itu bagian daripada gangguan jin. Tapi yang utama adalah jin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tidak sholat malam. Dikencingi oleh. Itu balas setan. Benar-benar divisi setan itu. Hadis sahih. Sahih. Sahih ya. Jadi kalau nggak sholat malam, balas setan. Seandainya diperlihatkan tuh kincing setan, malu tuh orang. Jadi kalau kita punya keluarga yang nggak sholat malam, pipis setan dia. Apalagi nggak sholat subuh. Apalagi nggak sholat subuh, setan bener. Jadi hebat sekali. Dan memang gangguannya hebat ya bang. Iya. Sholat menguap berkali-kali. Iya. Tapi aneh, sebelum sholat dia nggak nguap tuh. Tapi begitu sholat, berkali-kali. Ada lagi bersin, anehnya lagi sholat doang. Di luar sholat dia nggak bersin. Tapi begitu sholat bersin berkali-kali. Atau sakit kepala. Jadi kalau begitu sholat sakit dia kamu. Tapi kalau nggak sholat nonton dangdut, wah itu nggak sakit dia. Nah, ini ada setannya ini. Ya. Atau buang angin, aneh. Begitu sholat buang angin, bawaannya mau buang angin terus. Ya. Nah, ini ada setannya ini. Setan jin yang masuk ke tubuh dia.
Di antaranya lagi mimpi-mimpi yang buruk. Oh, mimpi buruk, Bang. Iya. Kalau termasuk ini Ustaz namanya kerap-erep gitu ya. Ah, Kerap-erep itu kadang-kadang kita susah bangun gitu kan. iya. Ya itu termasuk indikasi Termasuk juga, indikasi juga. Di dalam bahasa Arabnya disebut kawabis. Ustaz? Kawabis ya. Iya. Dan itu terjadi. Jadi ada orang yang mati separuh habis rep-rep itu. Diruqyah. Benar. Keluar jinnya. Ya Allahu Akbar. Jadi ini penting sekali ya, ikhwah. Ciri-ciri orang yang di tubuhnya ada ciri-ciri. Nanti ketahuan jelasnya ketika diruqyah. Iya. Di antaranya juga emosional yang berlebihan ya. Apa itu, Bang? Amarah yang tidak terkendali. Ya, dikit-dikit misalnya main tonjok, main kata-kata yang kasar. Nah, ini bagian dari juga gangguan jin. Itu terjadi. Berarti marah yang berlebihan termasuk daripada indikasi orang yang kena gangguan jin. Dan terus-menerus, Wan. Jadi ada orang ini, dia seorang aparat, karena dia tugas ke daerah, jadi dia minta ke ajimat lah ya. Akhirnya dia temperamental sekali. Kalau nggak ngeliat darah dia nggak berhenti. Begitu diruqyah seperti macan dia, ya Bang? betul. Seperti macan. Makanya Islam itu mengajarkan kepada kita ketika kita marah itu dianjurkan untuk berwudu ya Ustaz ya. Iya. Kemudian kalau memang masih marah juga ya sholat 2 rakaat. Kalau memang masih marah juga Baca Al-Quran. emang dasar tukang malah kali bukan? Baca Al-Quran. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kajian kita di kesempatan kali ini. Tetaplah dalam acara Indahnya Pagi TVRI. Sebelumnya mari sama-sama kita akan mendengarkan nasid dari An-Nabawi. Silahkan. Subhanallah.
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam acara Indahnya Pagi TVRI bersama Majelis Az-Zikra. Sebelum kita melanjutkan acara kita ini, kami akan memberikan kabar atau informasi kepada seluruh ikhwatal iman yang ada di seluruh tanah air. Insya Allah Majelis Az-Zikra akan mengadakan zikir akbar malam tahun baru bertepatan dengan 17 Safar di Masjid Az-Zikra Sentul. Insya Allah kita akan laksanakan selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah sampai dengan selesai. Kemudian jam 9. insya Allah jam 9 selesai. Jadi maghrib isya dengar tausiah ulama guru-guru kita, kemudian isya sampai jam 9 zikir. Tapi juga ada zikir di Masjid Atin nanti bersama Ustadz Abdul Syukur. Abdul Syukur. Ya, jadi seluruh Dan pemirsa zikir bulanannya tetap ya. ya 18 Safar itu jatuhnya 6 Januari Ahad seperti biasa. Ya, Kenapa kita harus zikir pada malam itu? Karena setan gentayangan malam tahun baru itu. Ya, mubazir, orang maksiat itu mengundang bala, sedangkan zikir mengundang rahmat. Itu disebut dalam hadis Nabi yatasadamani, beradu di langit tuh. Mana yang banyak memanggil? Kalau banyak yang memanggil maksiat, turunlah bala bencana. Tapi kalau yang banyak memanggil orang-orang yang saleh, turunlah rahmat. Allahu Akbar walillahilhamd. Makanya kita zikir malam tahun baru itu. Mudah-mudahan ikhwatal iman di seluruh tanah air bisa menghadiri tausiah zikir yang nanti kita akan laksanakan malam tahun baru. Ya, jangan lupa bersama Ustadz Haji Muhammad Arif Ilham di Masjid Az-Zikra Sentul, kemudian di Masjid Atin bersama Ustadz Haji Muhammad Abdul Syukur. Ada yang menarik Ustadz Iwan tadi beliau supaya jelas ini tentang ciri-ciri ini. Karena banyak sekali orang yang tidak paham ya Bang ya. Lalu datang ke dukun berobat dengan mahal, bahasanya mahar. Yang mahal jutaan, itu enggak lah. Sebenarnya tidak perlu diruqyah setiap orang itu. Kalau dia benar-benar beriman atau menyadari kesalahannya lalu dia bertobat. Laisa sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tuh enggak punya kekuatan opo-opo. Kepada orang yang benar-benar beriman. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa bihi walladzina hum bihi musyrikun. Kepada orang yang berpaling dari Allah, yang memang dia mau mengikuti setan. Nah, ini yang dimakan oleh setan. Ya ikhwah. Yang tadinya pohon ini nggak ada setannya, cuma karena disembah-sembah tambah besar. Tapi kalau Ustaz Juni datang ya nggak ngelihat. Dia tahu kok. Makanya begini ya, ikhwah. Dukun yang baik, gimana nyebut-nyebut dukun yang baik nih? Yang jujur, Yang cerdas. Nah, dukun yang cerdas itu, dukun yang pinter nipu. Nah, makanya di pinter ini baju ustadz juga dia. Ini repot ini. Mudah-mudahan umat nggak terjebak lagi ya ikhwah. Ya, dia ruqyah juga, tapi nggak syar'i. Dia bekam juga. Begitu bekam, ada cacingnya pada ditaruh sama dia. Itu mah taktik-taktik telur lah. Itu padahal ada cara membuat telurnya itu ada jarumnya lah. Hanya semua orang kena sihir aja. Ujung-ujungnya duit. Ya kasihan umat ya ikhwah fillah. Nah, ini Ustadz dukun yang pinter itu, dia sebelum menyerang, sebelum menyantet, belum mengguna-guna, pasti dia cek dulu siapa yang diguna-guna. Dia kirim itu si jin, cek dulu no, gitu. Begitu lihat, dia tiap malam tahajud, dia selalu salat duha, dia jaga wudu. Apa kata dukun? Anda nggak berani dah, Anda nggak berani lah, nyerang dia dah, Anda pasti hancur. Begitu dukun yang pinter. Iya. Ada fenomena gini, Cek dulu. Tapi kira-kira gimana nih? Malam sepak bola. Gimana kalau sukanya dangdut? Terus suka ngerokok. Nih, ya. Itu kena tuh Bang ya. Nah, dia nggak jaga wudhu, dia genit dia. Kena. Kadang beres kalau begini. Ada satu pendapat gitu ya, bukan pendapat, ada banyak omongan dari orang gitu. Ketika kita meruqyah itu kan salah satu medianya itu dengan air, gitu kan. Kemudian ada orang mengatakan, masa iya doa itu nempel di air. Nah, itu gimana nih Ustaz? Ini pendapat ini gimana nih? Jadi ini kaitannya dengan sunnah Rasulullah bahwa ada sahabat yang meruqyah membaca surat Al-Fatihah dan didekatkan di air. Bahwa air ini ya sebagai
didoakan dengan Al-Fatihah itu dan kemudian diminumkan. Ini bermanfaat. Jadi dalilnya itu karena takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Rasulullah terhadap perbuatan sahabat pada saat itu. Itu boleh, ya. Bahkan Rasul juga baca Al-Fatihah untuk diminumkan kepada anak yang sakit. Dan sudah diteliti sekarang the power of water, kekuatan air yang dibacakan doa memiliki kekuatan. Wa ja'alna minal ma'i kullai syai' hayy, dan itu reaksinya berbeda. Jadi tidak hanya airnya, tapi apa yang dibacakan dan niatnya. Ada yang membaca bismillah, baca Al-Fatihah, tapi diselipi mantra-mantra misalnya. Campur. Ini termasuk talbis ya Ustaz ya? kalau kayak begitu ya? Talbis. Berarti memang ruqyah itu benar-benar sesuai dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad Ada ayat-ayat ruqyah yang Nabi langsung ajarkan. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Kemudian pengobatan juga syar'i. Ya, caranya itu syar'i, tidak menjamah langsung, tidak berduaan. Begitu yang datang yang gadis, oh berduaan di kamar nih. Begitu nenek-nenek, oh no. Asisten. Ini ngaco ini. Begitu dilihat yang miskin, yang kaya berubah nawaitunya. Nah, ini ada cara, ada adab, ada etikanya. Kemudian peruqyahnya sendiri itu memang orang yang istiqomah. Insyaallah. Ya dia alim, dia hafal, beliau hafal Quran. Ya ikhwah, hafal Arifin selalu, kalau setiap ayat yang Arifin perlu rujuk, Arifin tanya, ini posisi ada di mana bang? Ya. Arifin nulis hikmah Facebook, 2 rujukan Arifin, Ustadz Junaidi sama Ustadz Muslim. Ustadz Maulana imam kita karena HP-nya susah dihubungi. Ya. Allahu Akbar. Nah jadi selalu komunikasi dengan beliau. Nah kalau orang itu istiqomah, beliau selalu sholat malam, kita lihat selalu ke masjid. Ini lucu, ngobatin orang, kapan sholatnya? Sholatnya katanya di Mekah. Jangan nipu ya ikhwah. Wudunya ndak ada. Megang-megang salaman. Ya, ndak, benar-benar istiqamah, benar-benar wara. Dan nawaitunya benar-benar menolong karena Allah Jalla Jalaluh. Nah ini yang membawa barokah ya ikhwah. Nah kemudian ciri lain Ustaz. Ciri lain yang diganggu ya, yang kena gangguan diantaranya selain mimpi-mimpi buruk ada penyakit. Nah, kadang-kadang orang mengira ruqyah itu hanya untuk kesurupan. Sekarang banyak penyakit yang disebabkan oleh jin juga, baik dengan sihir atau karena ain. Nah, misalnya ada seorang yang sakit jantung, sudah diperiksa, ini salah seorang pejabat misalnya, dia sudah dipasang 2 ring di jantungnya. Ternyata keluhannya tetap sama, yaitu ketika mau pergi ke tempat kerjanya dia langsung lemas. Masuk ke ruangan kerjanya, ya tiba-tiba ke UGD gitu. Dan itu berkali-kali. Ada penyakit yang memang dari jin bang ya. Iya. Itu disembuhkan. Dan memang ayat Quran itu untuk menyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul. Jadi kalau anak kita sakit, duduk samping kita bacakan Quran. Suami sakit bacakan Quran, tapi dengan keyakinan ini syifa. Syifa itu obat jasmani. Ajib memang, itulah keajaibannya. Dan rahmah, membawa rahmat. Ya, orang anak kita nakal bacakan Quran di dekat dia. Subhanallah, itu memang. Dan banyak sekali di Rumah Sehat Adzikra dari anak-anak ya, mungkin remaja, ABG yang kata orang tuanya putus sekolah, nggak mau sekolah, nakal. Alhamdulillah ketika di ruqyah itu perubahannya kelihatan sekali. Itu dan juga tanda-tanda lain adalah orang yang dirasuki jin itu bisa sering melihat bayangan-bayangan ya bang ya. Melihat sesuatu yang gaib ya bang ya. Dan dia sering sakit kepala. Ya sering sakit kepala yang tiba-tiba gitu. Dan penyakitnya pun pindah-pindah, berubah-berubah. Dan selalu cemas terus. Ya. Dan kalau melihat orang yang istiqomah, saleh, pusing dia. Nggak kuat dia ngelihat, ya apalagi ngelihat jenggotnya Ustadz Junaidi itu. Ya Allah, itu ya ini kalau sebelum datang Rumah Sehat Adzikra, beliau baru lewat sudah ya banyak kejadian. Allahu Akbar. Nah ini karunia Allah ya ikhwah, karena kalau kita benar-benar berazam, bernawaitu, dan setan itu, setan jin terutama bagi orang-orang beriman kayak lalat.
nggak ada apa-apanya, kita ketakutan yang luar biasa. Diprovokasi kita, ada kuntilanak, ada ini. Kalau perlu diuji nyali semua ini, Bang. Dites semua ini keimanan ini. Betul. Kemarin diuji nyali, Bang, yang rumah hantu itu, perawat apa itu namanya itu, yang diadakan di Cenere, bayar 20.000. Arifin ajak istri Arifin, bilang kasih bonus kalau berani. Ikutlah istri, pasukan juga ikut-ikut, Bang. Iya. Alhamdulillah bisa keluar. Kok nggak bilang pasukan gak ada yang takut? Rupanya merem semuanya di dalam. Sampai keluar merem, Bang. Dan lucunya itu setan ketemu Ustadz, cariin dong rezeki yang halal buat aneh. Begitu. Pas mau keluar lagi, ketemu lagi kuntilanaknya. Kan ruangan gelap tuh. Nyamperin Ustadz, kita foto bareng dong. Ya Allahu Akbar. Ini setan-setanan. Setan-setanan. Jadi sama setan-setanan aja kita udah takut, gimana setan benar. Kemudian kecerdasannya lagi memprovokasi rumah tangga. Ini benar-benar terjadi, ikhwah, banyak sekali lah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi suaminya nelfon. Ini ada Paman Gafar segala, mana Paman? Ya Paman, kejadian tuh ya. Istrinya tiba-tiba, Ustadz, istri saya tiba-tiba minta cerai sama saya, Ustadz. Sekarang barang-barang saya sudah dilempar keluar rumah, Ustadz. Sulit jodoh juga termasuk ini. Bisa, ada juga, Bang. Ada yang memang sudah 4 kali mau nikah terhalang terus. Rupanya ada jin jandum yang naksir dia. Nah, ini nanti kita akan lebih jelas kalau datang ke rumah Sehat Az-Zikr ya bersama beliau langsung. Bingung saya, Ustadz. Loh, tiba-tiba istri saya minta cerai. Akhirnya Arifin telepon, minta izin sama suaminya. Begitu nelpon ke istrinya, bacakan ayat, langsung teriak Paman Gafar. Dia langsung bersama kawan menyusul ke rumah itu. Di ruqyah. Begitu keluar, jinnya, dia jatuh pingsan, dilihat, loh, kok tas suamiku, baju suamiku ada di luar? Bukannya kamu tadi yang mengeluarkan minta cerai? Astagfirullah, Ustadz, saya cinta sama suami saya. Tuh, bisa terjadi seperti itu ya. Berarti jin itu bisa mengkacaukan rumah tangga ya? Bisa dalam Quran kok. Surah Al-Baqarah, yufariqu bainal mar'i wa zawji. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Tibalah kita mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Junaidi. Silahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada gaib adalah kewajiban bagi kita semuanya. Dan iman yang gaib itu harus kita dasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan khurafat tahayul. Artinya kepercayaan yang hanya dari katanya atau menurut cerita. Jadi kalau ada sesuatu informasi tentang yang gaib, kita harus kembalikan kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bahwa kita sebagai makhluk Allah, juga jin sebagai makhluk Allah, derajatnya sama sebagai hamba Allah, agar kita beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai ada ketakutan di antara kita kepada jin dan setan. Karena kita sudah diberikan senjata oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman, takwa dan tawakal kepada Allah. Semakin kita dekat pada Allah, maka setan akan semakin jauh dari kita, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana kedua orang tua kami mengasihi menyayangi kami kala kecil. Rahmati, ampuni guru-guru kami, keluarga, anak cucu keturunan kami, sahabat kami fillah, jamaah zikir, dan seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan dan keindahan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, dengan semangat amal saleh, dengan kemuliaan akhlak. Selamatkan kami dari kemusyrikan, kekufuran, kezaliman, syaitan, jin dan manusia. Setan, jin dan manusia. Selamatkan kami dari mereka ya Allah. Cabut keinginan berbuat maksiat pada diri kami. Teruslah kau bimbing kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah.
Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian indahnya pagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita ambil dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita dari godaan jin dan setan yang terkutuk. Demikian, mohon maaf lahir batin, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Berkahi kami ya walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Berkahi kami ya walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Sentosa